wujud di zaman Nabi SAW, apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi SAW, dalam solat kita selalu minta 6 kali, dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal namanya. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat qum, hai mayat qum, tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang Pak Ustadz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar. Dajjal yang golongan A2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar, kita selamat dari fitnah Dajjal insyaallah. Amin. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena Ustadz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustadz. Kalau Ustadz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti sholat saya 2 tahun itu mesti saya gantilah. Maka buka buku 37 masalah populer dalam masalah mazhab, sholat beda mazhab, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau saya sholat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kayak yang hafal ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal gerakkan ayo. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut. Kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap.
Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya, Pak Ustadz? Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau sholat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mau berdosa, itu juga yang mau. Saya Hadi dari Papua Barat, jauh, tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Hah? Oh, tulus. 2 pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah, astagfirullahalazim, agak panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel, di mana sering ditengok-tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la, ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah tobat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia tobat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustaz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Terus sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ini panjang, ikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya udah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama.
Lama-lama mendekat dia, disalaminya saya, Ustadz, saya sering nengok video Ustadz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan merubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustadz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style, dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustadz kita. Aku sukanya Ustadz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan. Sini kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente gitu. Usulkan ke ketua masjid, Pak ketua masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya? Boleh kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh jangan, latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, tak usah pakai boneka, anak Pak RW itu kita mandikan. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali dogi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Kalau bisa jangan ke meja tuh, kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim, dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustadz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Iyalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil. Bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul dia. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita.
tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov Pak, kalau atasan dia ngomong insya Allah cari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz tolong ngomongkan ke dia. Kata Ustadz Haruna, bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Somad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat Pak. Tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air itu. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air, cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati aja. Sembayanglah bang. Nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemudian mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan,
42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita, kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar, akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insyaallah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari, mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan Salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia.
Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya, dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki, duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Oke, nah ini. Nah. Ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Berubah sama selawat. Selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit,
bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah. Taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustadz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustadz. Datang seorang bertanya kepada Nabi, an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan bawa nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah? Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5.
Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka ke siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup.
Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena, maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya hari cebok nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha, setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan.
bersihan, kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar, karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu, Mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu, anak kecil. Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak, 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita, yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya, skala stunning 7, bodoh. Ibu, kalau ada bapak yang liar, tembak sekali. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Ya, nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit medco, sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sini. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya punya keponakan. Keponakan saya ini kerja PNS. Dan saya tahu dia membuat markup proyek korupsi. Tapi di balik korupsi itu dia punya gaji tetap sebagai ASN tiap bulan golongan 3B, gaji pokoknya 3 juta. Tak mungkin menurut hitungan duit dia punya rumah besar, punya mobil. Tapi 3 juta itu tetap halal. Maka macam mana solusinya? Idza jitama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang itu yang halal apa yang haram? Yang haram yang menang. Ini ada air 1 tong, dijilat oleh anjing. Lidah anjing itu mungkin setetes air, nih 1 tong, dibuang nih semua 1 tong ini. Fa'ahriku, kata Nabi, tumpahkan, dibasuh dengan 6 kali air suci biasa, tambah 1 air tanah. Jadi kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang bukan yang halal, kecuali air yang lebih dari 2 kula. Tapi yang menang adalah yang haram. Nah, macam mana saya mau datang ke rumah dia, mau minum teh, makan lontong sayur, ketupek gulai paku? Maka karena keponakan ini udah macam anak. Saya kasih tahu sama dia, kau jangan kau kerjakan yang haram ini, karena kau nanti masuk neraka jahanam. Hidup ini sementara, mati kau nanti tinggal, rumah besar ini tinggal semua. Tapi rupanya dia degil, dilawannya pula saya. Maka pas acara anaknya nikah, diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta. Kalau dari duit yang subhat yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasi aku.
Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik, jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru nih ngundang saya, datang saya tausiah, dikasihnya air putih, tak saya minum, dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan, disuruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa, pas di lampu merah saya kasih sama orang di lampu merah, dikasihnya duit, saya ambil. Kasih orang duit, saya ambil, di rumah saya buatkan satu kotak khusus, kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan, dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram, datangan duit haram ini biasanya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Nanti kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah ini kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka ambil. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram. Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati dia kalau kita bercakap nasihat, aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahim. Tetangga saya ini Pak Ustadz kerjanya riba, dikasihnya saya kue, ambil kue, jangan dimakan. Kemana saya serahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustadz, jangan, mubazir. Kasih ke fakir miskin, anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas? Jelas. Patutlah Ustadz tak mau minum dari tadi. Gila, nanti di jamaahnya udah ada yang ambil kesimpulan. Gimana saya? Bismillah. Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustadz jangan sembarangan minum, nanti Ustadz kena racun. Tapi saya yakin di Masjid An-Najah ini tak ada yang meracun saya. Orang ini baik-baik. Awas kalau mati saya pulang dari sini. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekalipun. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu shop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat,
Dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi itu nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik kawan. Nah itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut, gitu deh. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi apang. Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau kokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran, bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sekhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sekhatam. Kalau tak sanggup sekhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat tuh, mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud, habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat,
habis itu tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nangku baco iko kepada almarhumah ama, almarhum ayah, atuk, nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu, aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo, katanya. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiyat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Ana Rizki Khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustad, kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki Khirijin. Khirijin jamak, mufrad khirijun. Khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir dirasah, nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang uak saya, abang mak saya, menasehati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap puasa itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah mak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, "Mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia?" Mak sekarang udah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai doktor baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kau. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa lo itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, "Mak, berat rupanya berpisah sama anak." "Oh iya, macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun?"
Asal udah dekat bulan puasa, hari raya, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku belikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kau. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oma, bukan tanggung melepaskan anak itu. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata memandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ini ke Malaysia. Aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan oma ayah. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih. Karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tuamu, lepaskan anakmu wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang, di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariahnya. Walaupun nampaknya jawaban ini untuk emak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, emak-emak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Seminggu yang lalu saya di Makassar melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dan dim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis. Hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu tuh dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan.
maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera, saya racun aja lah Pak Ustaz. Dipasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu bum bam bum bam bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Jadi dipasang di komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas, ditanamlah pula pokok mangga pas. Buahnya apa tak asal menengok meniti ini. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak datang makanan kita, tak datang pula makanan orang. Halus pepatah orang. Bagikan makan. Kata Nabi, kuah. Tapi yang pula gara-gara ceramah nih, kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayam kami, sesudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Nah, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa. Sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau nih? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, dah kek mana juga, mau balancik-lancian nih rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pasti tanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Oh, suara musik. Bum bam bum bam bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Biasa tanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembut catus itu kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Di tempat lain. Oh, di An-Najah ini tak tahu kita. Kita tengoklah. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung, anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah karena saya bukan ibu kandungnya? Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak, apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan
Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton. Saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyang kan? Bisik kan? Kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kok. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustadz itu katanya anak yang soleh masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shodaqatun jariyah, disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus, karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga, inilah orang bingung. Anaknya kok amal dia Pak Ustadz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo, tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustadznya emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kali lah dia mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah. Syukurilah itu bahasa Indonesia. Syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustadz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin. Dilarang oleh Bawaslu. Kalau udah musim-musim kampanye. Saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
dhalin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid dia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustadz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustadz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima, karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah, datang ibu-ibu. Ustadz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, sempat aku serumah 11 tahun sama emak. Dari 2008 ke 2019. Ini budak nih, kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan, begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang menceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita, ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah pada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, dan sengaja dihunjamkan terus ke kepala Abdul Somad. Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim, fakir, miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah. Perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, banyak bertasbih, zikir 3 pilihan, zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat,
Yang ketiga, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, tandanya waktu sudah habis. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah habis. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita ini ridha menerima takdir Allah SWT. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis dua terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir anak Ismail umur 86 tahun. 86 tahun baru dapat anak Ismail. Istrinya yang diponis mandul namanya Sarah, rupanya mengandung setelah Ismail umur 13 tahun. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya punya anak. Waktu anak itu lahir, tersenyum Nabi Ibrahim. Karena sudah diponis orang istrinya mandul tak akan punya anak. Senyum dia. Senyum itu bahasa Yahudinya Yitzhak, bahasa Arabnya Yithak. Maka dikasihnya nama anak itu Ishak. Ishak itu artinya tersenyum bahagia. Saking kan lucunya cara Allah ingin menguji seorang hamba. Tak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulu. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tanah. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.